minta makan kayaknya. Kalau Mas Sofi kan syahwatnya minta makan ini, ya, bersyahwat untuk makan, kan? Ya, jadi disitulah membutuhkan penggerak agar anggota tubuh itu bisa bergerak. Tangan ini nggak bisa bergerak kalau nggak ada kabel-kabelnya, kalau nggak ada autar-autarnya, nggak ada tendon-tendonnya, nggak ada saraf-sarafnya. Maka ada penghubung antara dari jantung, kemudian muncullah tendon-tendon, saraf-saraf, menyebar ke seluruh anggota tubuh, termasuk ke jari-jari kita, ke tangan itu. Seperti apa ya? Ada sambungan-sambungan dari kabel yang sifatnya metafisis menuju kabel yang bersifat fisikal ke jantung pertama. Karena itu jantung dalam bahasa Arab adalah kolbun. Tapi kolbun dalam arti fisikal, menjalar ke seluruh anggota tubuh. Dari situ kemudian inilah ketika dia sudah mampu bergerak, itulah namanya kudro, kemampuan. Kemampuan. Sehingga kalau dalam dunia bahasa namanya maharat, skill. Ya, language skill. Itu kemampuan dalam berbahasa. Ya, karena apa? Bahasa itu memiliki peran yang penting bagi syahwat untuk mengekspresikan dirinya. Bahasa itu memiliki peran penting bagi ghadab untuk mengekspresikan dirinya. Jenengan kalau nggak mampu bertahan dari ular, jenengan akan jerit-jerit. Pakai apa itu? Bahasa. Tolong. Pakai apa? Pakai bahasa. Atau jenengan untuk mengekspresikan syahwat kepada seorang wanita butuh bahasa. I love you, ana uhibbu ilaiki. Itu bahasa. Itu namanya maharat, skill. Semuanya melayani siapa? Hati manusia. Melayani syahwat itu. Jenengan nggak bisa baca Quran itu nggak ada kudroh. Skill, maharatul qiraah, reading skill, kemampuan untuk membaca. Jenengan tidak akan bisa memahami ketika orang membaca Quran, bisa memahami isi dari Quran kalau jenengan tidak punya maharatul istima', reading skill. Reading skill. Itu semua maharah, kekuatan atau kudrah, kemampuan atau potensi atau kafa'ah. Kalau dalam dunia tarbiyatnya itu adalah kafa'ah, kompetensi. Itu bagi ini saja ya. Masya Allah, itu kalau diteliti muncullah ilmu linguistik itu nanti. Menyangkut bibir saja. Bibir dan yang ada di dalam. Wah itu Masya Allah. Ilmunya nanti banyak itu. Disitulah butuh kudrah, butuh kemampuan, butuh maharat, butuh skill. Nanti dibantu oleh apa? Adalat, al-autar. Butuh saraf-saraf itu untuk menggerakkan bibir ini dari jantung ke sini itu. Di mana jantung itu nanti hubungannya dengan hati dalam arti latifah rabbaniyah yang bersifat mestafi. Masya Allah, itulah Allah betapa canggihnya yang menciptakan manusia, menciptakan dari kabel yang sifatnya metafisik diceske nang ngene yang fisikal apa? Qalbun, jantung. Masya Allah. Itu maha kuasanya Allah. Karena itu Allah itu adalah qadirun, maha kuasa. Kekuasaan Allah, kemampuan Allah diberikan secuil kepada manusia dalam arti kudrah. Allah itu maha berbicara, manusia juga bisa berbicara. Karena manusia juga dikasih kudrah oleh Allah. Tapi tidak sama. Cuma dikasih, ya alhamdulillah. Dikasih kemampuan oleh Allah. Makanya dikasih kudrah, kemampuan untuk berbahasa supaya lidah ini dipakai untuk membaca Quran, baca kitab, baca hadis, baca hal-hal yang baik. Bukan untuk misui uang, nyelatu uang, ngilono uang, ngeremeno uang. Bukan itu tujuannya Allah. Itu sudah salah arah. Baik.
Itukah kelengkapan. Yang kedua, yang ketiga, wasalisu huwa al-mudriku al-muta'arifu lil asya'i. Manusia juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala al-mudriku, al-quwah al-mudrika, kekuatan untuk apa? Untuk menangkap, al-muta'arifah, untuk mengetahui sesuatu, untuk mengenal sesuatu. Kalau yang pertama kan daya untuk pendorongnya. Ada dua, syahwat dan ghadab. Yang kedua adalah daya penggeraknya. Penggeraknya itu seluruh anggota tubuh ini. Yang ketiga adalah daya penangkapannya. Manusia itu butuh daya tangkap, mudrika, al-muta'arifah, sehingga dengan daya ini manusia bisa mengetahui, mengenali sesuatu. Kal jawasisi, seperti mata-mata, seperti mata-mata jawasis. Wahia quwwatul basari, yaitu kekuatan untuk melihat, was-sam'i, kekuatan untuk mendengar, wasyammi, kekuatan untuk mencium, wazauqi, kekuatan untuk merasa, waslamsi, kekuatan untuk meraba. Wahia, kekuatan-kekuatan ini mabthusatun, tersebar luas, fi a'dha'in muayyanatin, di anggota-anggota tertentu. Wa yu'abbaru an hadza bil ilmi wal idrak. Inilah yang kemudian disebut dengan ilmu dan idrak, itu pengetahuan. Idrak itu bisa juga mengetahui, bisa juga dimanai merasa. Wahia al-a'dha'u al-murakkabatu. Wa ma'a kulli wahidin min hadil junud, dan bersamaan dengan masing-masing dari pembantu-pembantu tadi itu, junud itu ya kekuatan-kekuatan tadi itu, al-batinatu, al-batinatu yang bersifat batiniyah, apa? Kekuatan untuk melihat, kekuatan untuk mendengar, kekuatan untuk meraba, kekuatan untuk mencium, kekuatan untuk merasa, semua itu sifatnya abstrak, batiniyah, tidak bisa di mikroskop karena abstrak. Itu saja nggak cukup, butuh yang bersifat juga alat zahiri, ya. Maka disuruh dibutuhkan apa? Al-a'dha al-murakkabah, konstruksi anggota tubuh. Minasyahmi, dibutuhkanlah lemak, wal lahmi, dibutuhkanlah daging, wal asabi, dibutuhkanlah saraf-saraf, urat-urat, ya. Waddami, dibutuhkanlah darah, wal azmi, dibutuhkanlah tulang-tulang. Allati uiddat, di mana semua itu dipersiapkan, alatin, sebagai alat, lihadil junudi, bagi kekuatan-kekuatan tadi. Kekuatan itu adalah apa? 5 kekuatan tadi itu. Wa kada sairil quwa, demikian juga semua kekuatan-kekuatan yang ada itu. Jadi manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk mengetahui, menangkap sesuatu. Ya. Jadi syahwat itu tidak mungkin terdorong kalau nggak ada kekuatan melihat. Kekuatan melihat tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada penglihatan kedua mata. Itu sistemik sifatnya. Jadi contoh, ini apa ya? Saya contohkan, dengan masuk ke market tertentu, supermarket, kemudian jalan itu ada